Pemirsa, jembatan penghubung antar kecamatan di Halmahera Utara, Maluku Utara ambruk diterjang banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Akibat kejadian itu membuat satu kecamatan terisolir. Si jembatan Pasawane di Desa Saluta, Galela Utara sudah tidak bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan karena jembatan putus. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Kamis malam menyebabkan jembatan di Desa Saluta yang menghubungkan Kecamatan Galela Utara dan Kecamatan Loloda ambruk. Tidak adanya jalur alternatif membuat Kecamatan Loloda terisolasi. Sementara itu, masyarakat yang dibantu aparat berupaya membangun jembatan darurat yang bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun masyarakat. Jembatan Pasawane yang kemudian karena intensitas hujan yang begitu tinggi dari pagi sampai siang sehingga terjadi banjir yang begitu parah, dan kemudian jembatan yang ada di Desa Saluta, Kecamatan Galela Utara mengalami kerusakan sehingga sampai dengan malam ini masyarakat yang dari Loloda dan desa-desa lain di Galela Utara itu tidak bisa lagi menyeberang jembatan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah telah mengevakuasi ratusan warga yang terdampak banjir. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pelat besi yang digunakan sebagai pelindung lapisan beton Jalan Tol Wiyoto Wiono di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara hilang dicuri. Kondisi ini telah berlangsung selama setahun, pemirsa, hingga membuat warga sekitar resah dan khawatir akses jalan tol ini roboh dan melukai warga. Inilah kondisi kolong tol Wiyoto Wiono yang dekat dengan permukiman warga Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Plat besi yang tadinya melindungi lapisan beton jalan tol kini hilang dicuri. Tak hanya satu, namun jumlahnya sudah mencapai ratusan plat besi yang hilang. Kondisi ini membuat warga resah, sekaligus khawatir jalan tol Wiyoto Wiono roboh dan melukai warga lantaran plat besi berfungsi melindungi lapisan beton agar tak mudah terkikis, serta menjaga struktur beton dari kerusakan. Menurut warga, beberapa pelaku pencurian plat besi sempat terpergok hingga meninggalkan beberapa alat berupa kunci pas di lokasi. Habis kebakaran malamnya, nggak kapok-kapok kan? Masih disempatin nyolong, sehingga itu dibobol. Lapak itu dibobol di belakang. Sebelum Bapak mergokin, dengar suara bunyi berisik atau apa? Ya justru itu, karena saya ngeberokin, karena ketok-ketok apa itu. Nah ini jangan-jangan udah pencuri pelat. Ini ketinggalan ini. Terus itunya, palunya itu karena dipegang, ya nggak ketinggalan. Ini saja ketinggalan, nempel. Pak, itu sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam 2. Oh, ada murnya juga ya? Ya, ada mur. Warga berharap pemerintah dapat memperbaiki kolong jalan tol Wiyoto Wiono, Papanggo agar tak memakan korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews. Pemirsa, ribuan batang bambu bekas pagar laut di Desa Kohot Paku Haji, Tangerang menjadi masalah bagi nelayan. Nelayan kesulitan melaut karena perahu tertutup lumpur sisa pagar laut. Sejumlah warga berusaha merapikan ribuan batang bambu yang berserakan di area perairan Laut Utara Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Ribuan batang bambu yang berserakan tersebut muncul karena surutnya air laut saat musim angin barat. Surutnya air laut juga membuat aktivitas nelayan terganggu karena banyaknya lumpur. Salah seorang nelayan mengatakan tidak bisa melaut karena jika dipaksakan perahunya bisa rusak karena banyaknya bambu yang berserakan. Tadi mah rencana saya mah tuh yang itu tuh dermaga tuh jangan dibongkar, terus saya ini depan gubuk saya minta mohon jangan dibongkar. Soalnya kalau dibongkar bambu yang ada pernah belatak gitu.
Para nelayan berharap pemerintah setempat bisa mengatasi masalah sampah sisa pagar laut agar mereka bisa melaut kembali. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Beraksi di 7 TKP di area masjid, 3 orang DPU curanmor diringkus petugas kepolisian Polres Solok Kota di sebuah rumah kontrakan di Kota Solok, Sumatera Barat. Saat diciduk, pelaku tengah asik pesta sabu. Petugas meringkus 3 orang tersangka curanmor di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok saat menggelar pesta narkoba jenis sabu. Dari 3 tersangka, 2 diantaranya merupakan residivis yang sudah 7 kali keluar masuk penjara atas kasus curanmor. Selain mengamankan 3 orang tersangka, petugas turut mengamankan barang bukti 4 unit motor curian yang disembunyikan di salah satu rumah pelaku di daerah Muaropaneh, Kabupaten Solok. Sebelumnya, aksi pelaku mencuri motor di parkiran sebuah masjid di Kota Solok terekam CCTV. Tanpa butuh waktu lama, pelaku dengan sigap membawa kabur sepeda motor milik jemaah masjid yang tengah sholat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, tim Opsnal Polres Solok Kota berhasil mengidentifikasi identitas dan keberadaan pelaku. Ketiga orang tersebut kita amankan di sebuah kontrakan di Tanah Garam di saat mereka sedang berada di dalam rumah setelah melaksanakan pesta sabu. Dari keterangan tersangka selalu pada dini hari atau subuh di saat aktivitas masyarakat akan dimulai dan sering mereka melaksanakan kegiatan di masjid-masjid atau musala. Berarti sasarannya memang parkiran masjid ya Pak? Iya. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita awal informasi Sindo Today hari ini, pemirsa, terkait dengan unjuk rasa. Puluhan mahasiswa menolak adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perubahan di depan kantor pertanian Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Mahasiswa saling dorong hingga nyaris baku pukul dengan polisi. Kericuhan antara mahasiswa dan polisi ini terjadi saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kabupaten Goa menggelar unjuk rasa di kantor pertanian Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mahasiswa saling dorong hingga nyaris baku pukul dengan polisi saat memaksa masuk ke dalam kantor. Bagaimana mungkin masyarakat Kabupaten Goa akan percaya ketika pendapat kita direpresi oleh pemerintah? Kericuhan baru dapat teratasi setelah polisi mengizinkan mahasiswa berorasi di halaman kantor pertanian. Unjuk rasa ini digelar mahasiswa untuk menolak alih fungsi lahan produktif pertanian menjadi perumahan. Mahasiswa menduga Dinas Pertanian setempat sengaja memberikan rekomendasi atau izin kepada oknum pengusaha yang akan membangun perumahan di lahan produktif. Pemerintah Kabupaten Goa telah memberikan atau dengan sengaja perizinan terhadap beberapa oknum yang kemudian itu telah melanggar dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Goa menyebut perubahan aturan alih fungsi lahan produktif menjadi perumahan hingga kini masih dikaji ulang. LP2B saat ini sementara bergulir. Jadi jadi baru-baru kepala dinas termasuk Pak Sekda dan sebagian pejabat yang berwenang tentang hal LP2B itu sudah ke Jakarta. Nah, kita tunggu dulu keputusannya. Jadi bukan kita langsung bisa, oh ya harus begini, kita menunggulah. Jadi bersabarlah. Di akhir orasi, mahasiswa pun menuntut agar Kepala Dinas Pertanian dicopot dari jabatannya karena diduga telah menyalahgunakan wewenang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.